Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasan Basri. Saya calon guru penggerak angkatan 8 dari SMK Negeri Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya. Pada video ini, saya akan membuat sebuah kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Ada 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Lalu yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Selanjutnya yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Ada 3 pertanyaan yang akan saya ungkapkan jawabannya melalui video ini. Untuk yang pertama, apa yang saya rasakan atau apa yang saya percaya tentang murid sebelum pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini. Yang pertama, guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM, lebih mengutamakan aspek kognitif anak. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik anak. Yang keempat, siswa pasif dan motivasi belajar siswa rendah. Yang kelima, suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak yang memahami materi adalah fokus utama guru. Nah, dari 5 poin ini adalah pemikiran awal saya sebelum mempelajari modul 1.1, di mana saya sebagai guru kurang memahami karakteristik anak yang sebenarnya, padahal anak ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan memiliki gaya belajar yang berbeda-beda pula. Nah, kegiatan pembelajaran, guru mendominasi pembelajaran di kelas dengan metode ceramah. Anak hanya cukup duduk manis saja dan mendengarkan. Ini adalah kondisi awal. Selanjutnya, apa yang berubah dari pemikiran saya setelah mempelajari modul ini? Ada 2 hal. Yang pertama merubah pemikiran, yang kedua merubah perilaku. Untuk merubah pemikiran, guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Selanjutnya, pembelajaran berpusat pada anak atau harus student center. Yang ketiga, menghargai setiap karakteristik belajar anak. Lalu, aspek yang kedua merubah perilaku. Mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan tugasnya sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Selanjutnya yang ketiga, lebih cermat melihat bakat anak, menuntun sesuai kodratnya masing-masing. Di sini saya jadi lebih terbuka lagi tentang bagaimana pemikiran saya yang harus saya rubah dan perilaku saya juga harus ada yang dirubah, terutama dari awalnya teacher center menjadi student center. Selanjutnya, apa yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Ada 6 aspek. Yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Yang keempat, menerapkan sistem AMONG atau pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Selanjutnya, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang terakhir, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Gunanya supaya pembelajaran di kelas lebih menarik dan anak-anak lebih enjoy dalam mengikuti pembelajaran matematika bersama saya. Jadi, kesimpulannya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Lalu, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Dan yang ketiga,
Pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Kita sebagai guru hanya perlu mengarahkan saja anak ini ingin mencapai tujuan cita-citanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.